Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hartadi, luar biasa. Saya sudah lama ya tidak pernah ketemu Bapak. Ini saya sampai kangen dengan ilmu-ilmunya Bapak. Kebetulan kemarin itu saya lagi ke luar kota, saya lagi di Malang. Saya ketemu beberapa lansia, yang mana ada yang lagi ngobrol sama teman-temannya. Ada lansia itu juga yang jualan, banyak sekali yang jualan. Terus saya tanya, Bapak usaha apa itu? Terus mereka menjawab, saya ini pedagang. Duh, jualan apa Pak? Ya yang saya jual produk. Nah, jual produk. Seorang lansia luar biasa banget ya. Dia punya manfaat waktunya untuk berdagang, untuk berjualan. Terus tadi siang saya ketemu dengan juga waktu saya pulang ke Surabaya, saya ketemu juga beberapa lansia. Yang mana orang ini saya tanya, loh Bapak lagi ngapain Pak? Lagi usaha apa itu Pak? Yang luar biasa, mereka menjawab, saya ini punya banyak waktu. Saya karena saya seorang pebisnis, saya mau mencari partner kerja. Saya mikir, apa sebenarnya perbedaannya? Yang tadi bilang saya sebagai pebisnis, sedangkan yang tadi pagi bilang sama saya jualan. Memangnya ada perbedaan antara seorang pedagang dan seorang pebisnis? Gimana Pak Ardadi? Mungkin Pak Ardadi punya ya apa yang kira-kira antara pebisnis dan pedagang? Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Monggo Bapak. Oke, bertemu kembali dengan saya Hartadi Bintaro. Saya senang sekali belajar, melakukan kegiatan usaha, diskusi, mencari pengalaman untuk sebagai pensiunan yang ideal. Nah, saya sendiri ketika muda, saya memang senang jualan. Karena saya melihat pedagang itu biasanya jualan produk. Saya waktu itu jualan makanan roti kering ya, yang kebetulan saya ambil di Kapasan ya. Kapasan itu di Surabaya. Jadi musiman itu Pak ya? Ya. Jadi waktu musim apa ngambil Ya, kemudian di sana. saya jual di kompleks perumahan saya, perumahan orang tua saya. Prinsipnya pedagang itu satu, pakai modalnya harus cukup sesuai dengan produk yang dibeli. Kemudian kedua, bagaimana produk itu laku. Itu sudah pekerjaan yang menyenangkan. Cepat laku, walaupun untung nipis tapi bicara omset. Jadi kalau saya cari ketemu 100 orang, maka 100 orang itu kali keuntungan sisa dari harga jual dan harga beli, itulah hasil saya. Itu penjual. Jadi intinya penjual itu bagaimana pegang produk, punya stok, cari konsumen. Jadi harus menyetok barang banyak Pak ya? Betul, tergantung keinginan berapa dia untung. Artinya ada satu rumus. Kalau saya ketemu 1000 orang, maka saya satu kali untung 1000. Kalau produk saya 1000, untungnya satu paket itu katakanlah 1000 rupiah. Dari 1000 kali 1000, maka untung saya 1 juta. 1 juta. Nah, hasilnya itu linier, nggak mungkin bulan depan jadi mencolot 10.000 atau 100.000, nggak mungkin. Karena memang harga
keuntungan itu sesuai dengan persediaan dan pembeli. Jadi ketika pembeli itu mengambil barang saya, itulah keuntungan. Saya tidak terlalu berpikir apa-apa. Pokoknya semakin banyak stok yang saya siapkan dengan modal yang saya siapkan, kemudian saya segera cari pembeli atau konsumen, itulah pedagang. Jadi pedagang itu identik dengan jualan. Kalau model-model perusahaan itu namanya sales. Nah, itulah pedagang. Jadi keuntungannya tetap saja tidak akan melompat atau berkelipatan. Itu pedagang sama dengan penjual. Beda dengan pebisnis. Pebisnis itu mesti berpikir potensi. Dia melihat ada momentum, ada peluang, ada potensi. Seperti ini di era COVID, maka banyak orang butuh produk kesehatan. Berarti dia sudah hitung-hitung, cari produk yang punya masa depan, dan kedua yang berkualitas tinggi, ketiga memenuhi pasar, keempat dia tidak perlu menjual sendiri, dia mesti cari partner kerja. Partner kerja itu agar apa? Keuntungan itu bisa diduplikasi artinya begini, saya punya keahlian sebagai pebisnis, cara kerja, sistem saya kerja, kemudian saya cari partner kerja yang pikirannya sama dengan saya. Nah, itu penting. Jadi fokus pada potensi itu adalah partner kerja. Semisal kalau saya punya partner 2 orang, dia bisa melakukan yang sama dengan saya, maka keuntungannya lebih dari modal yang ada, ya. Dan pendapatannya eksponensial. Apa artinya? Ketika kita memasarkan produk, mencari potensi terhadap partner kerja, kemudian bekerja, semisal saya bekerja sebagai pebisnis itu 10 jam. Kalau saya punya partner kerja 10, berarti 10 jam kali 10 orang kali 100 jam omset. Jadi kalau saya ketemu 10 orang, masing-masing orang itu dapat 100 pembeli, maka 10 kali 100 kali omset. Jadi untungnya berlipat ya. Dan terus bergulir, ya. Seperti ceritanya saya baca profil ataupun perjalanan Pak Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata. Ketika dia tahu potensi terhadap pekerjaan Gojek, dia melakukan dengan di awal tahun 2011 2010 melakukan dengan call center, belum teknologi maju. Dia melihat 4 orang punya potensi, kemudian dikembangkan 8 orang, kemudian 10 orang. Ya, 10 orang masing-masing mencari partner kerja dan mengembangkan daripada jasa pelayanannya. Maka begitu ada hasil yang bagus, cepat berkembang. Jadi bukan produknya, tapi jadi masing-masing mengembangkan, ya, ide dan partner kerja. Dan di zaman sekarang, ya, pekerjaan pebisnis itu biasanya ketika awal itu jalannya landai, tapi begitu pasar itu berkembang dia langsung loncat. Jadi kalau hari ini untung 100.000, mungkin bulan depan 200.000, mungkin bulan berikutnya bisa 400.000, bisa 800.000, bisa 1,6 dan seterusnya. Dan percepatannya tinggi sekali karena
pendapatannya eksponensial. Intinya kalau penjual itu satu kali untuk dapat 1.000 orang dan 1.000 pembeli, tapi terbalik 1.000 kali, ya 1.000 itu didapatkan dari satu orang. Satu orang cerita menjadi 10 cerita menjadi 100 menjadi berkelipatan tuh ya. Jadi kelipatan. Nah ini yang lagi menarik dan meringankan untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi istilahnya beda, ya. Jadi seperti satu contoh sekarang ini berkembang pebisnis mencari partner, karena partnernya adalah manusia membantu manusia. Kalau penjual tidak bicara siapa yang beli, tapi bagaimana produknya hari itu laku. Habis. Begitu barangkali Luar biasa. Bu Elna. Luar biasa banget Pak ya. Memang kita harus mencari partner yang cocok. Kalau kita menjual akhirnya lama sekali dan kita capek sendiri. Kalau kita berpartner pasti akan berkelimpahan. Wah itu ya. Saya senang sekali ketemu dengan Bapak Hartadi Mintarum ini karena banyak sekali. Inilah yang perlu sekali untuk bisa disampaikan pada yang lainnya. Kita selalu mendapatkan pencerahan ilmu yang tidak bisa kita temui dari orang-orang yang lain kecuali dengan Pak Hartadi. Terima kasih Pak Hartadi. Mungkin selain waktu kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu pada periode dan acara-acara yang menarik. Terima kasih Ibu.